Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvina Valentina Rossi. Saya semester 4 di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang 5 teori komunikasi massa. Seperti apa kelanjutannya? Yuk simak terus. Nah, kelima teori yang akan kita bahas, yang pertama adalah Technological Determinants Theory. Yang kedua, Diffusion of Innovation Theory. Yang ketiga, Use and Gratification Theory. Yang keempat, Agenda Setting Theory. Yang kelima, Media Critical Theory. Nah, yang pertama, mari kita bahas tentang Technological Determinants Theory. Nah, jadi teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Determinism berasal dari kata determine dalam bahasa Inggris yang berarti pengaruh untuk memutuskan atau menentukan sesuatu. Technological berasal dari kata teknologi yang terdiri dari teknik dan logos, artinya pengetahuan tentang cara atau metode dalam melakukan sesuatu secara teknis. Secara garis besar, technological determinants berarti cara atau metode yang digunakan untuk memutuskan atau menentukan sesuatu. Sebagai contoh kasusnya, kasus Prita yang menggemparkan seluruh warga Indonesia. Kasus ini menjadi kasus kontroversial yang menarik orang-orang untuk bersimpati terhadap Prita. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU IT, memang dijelaskan bahwa tidak boleh dilakukan penyebaran informasi yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Akan tetapi, motivasi Prita menulis ini hanya sebagai aduan dari seorang konsumen terhadap pelayan yang dirasakan tidak memuaskan dan internasional. Ia hanya menyampaikan pengalaman pribadinya berkaitan berita di rumah sakit tersebut. Undang-undang ini terasa masih bias. Kata-kata yang ada masih terlihat ambigu. Memang kalimat hukum Indonesia itu dan tidak boleh melakukan dalam memberikan informasi dan transaksi elektronik dengan jelas. Nah, dilanjut ke teori yang kedua, yaitu teori difusi inovasi atau kita singkat DOI yang dikembangkan oleh I.M. Roger pada tahun 1962, merupakan salah satu teori ilmu sosial tertua. Ini berasal dari komunikasi untuk menjelaskan bagaimana seiring waktu sebuah ide atau produk mendapatkan momentum dan berdifusi atau menyebar melalui populasi atau sistem sosial tertentu. Hasil akhir dari penyebaran ini adalah bahwa orang sebagai bagian dari sistem sosial mengadopsi ide, perilaku, atau produk baru. Adopsi berarti bahwa seseorang melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, yaitu membeli atau menggunakan produk baru, memperoleh dan melakukan perilaku baru, dan lain-lain. Kunci adopsi adalah bahwa orang tersebut harus memandang ide, perilaku, atau produk sebagai baru atau inovatif. Melalui inovasi divisu menjadi mungkin. Salah satu contoh kasusnya yaitu menerapkan teori difusi, yaitu berkembangnya sistem pendidikan seiring kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Zaman sekarang, sistem pendidikan di dunia berkembang pesat dengan menggunakan jejaring sosial atau internet. Teori yang ketiga, yakni Use and Gratification Theory. Teori ini melalui berkembang pada tahun 1940, yakni ketika sejumlah peneliti mencoba mencari tahu motif yang melatar belakangi audiens mendengarkan radio dan membaca surat kabar. Teori Use and Gratification merupakan pengembangan dari teori atau model Jerome Hypodermic. Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Plummer dan Elvo Karts pada tahun 1974 dalam bukunya The Use on Mass Communication, Current Perspective on Gratification Research. Teori ini mengatakan bahwa penggunaan media memainkan peran aktif
untuk memilih dan menggunakan sesuatu media. Menggunakan media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, teori use and gratification mengasumsikan bahwa penggunaan mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhan. Menurut Elihu Katz dan Albert Blumer, teori ini meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial menimbulkan harapan-harapan tertentu dari media. Materi yang keempat, agenda setting teori. Agenda setting menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Sebagai contoh, misalnya tim redaksi Mata Najwa dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu. Biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu potensial memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya, isu tentang banjir di Jakarta, Sunda Empire, atau virus corona. Dari sekian banyaknya isu ini, merupakan mereka akan memilih dan menekankan satu isu yang dianggap paling penting, misalnya tentang virus corona. Apabila satu media memberitahukan tentang isu virus corona, biasanya semua media akan ikut memberitakannya, dan itu semua adalah bagian dari agenda setting media. Yang terakhir ada media critical theory. Teori media kritis akarnya berasal dari aliran ilmu-ilmu kritis yang bersumber pada ilmu sosial Marxis. Ilmu ini juga disebut dengan emancipatory science, cabang ilmu sosial yang berjuang untuk mendobrasi status quo dan membebaskan manusia, khususnya rakyat miskin dan kecil, dari status quo dan struktur sistem yang menindas. Teori kritis membangun pertanyaan dan menyediakan alternatif jalan untuk menginterpretasikan hukum sosial media massa. Menurut perspektif teori ini, media tidak boleh hanya memberikan fakta atau kejadian yang justru memperkuat status quo. Nah, sekian presentasi tentang 5 teori komunikasi massa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.